Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian hari ini diberikan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan di dalam pembelajaran mata pelajaran yang Ibu ampu, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, sebelum pelajaran Ibu mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar pada pagi hari ini kita diberikan kelancaran di dalam menyimak dan mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen siapa yang hadir. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita akan memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menjelaskan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta mampu menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Kita tahu Pancasila sebagai ideologi terbuka telah diterima oleh bangsa Indonesia untuk diterapkan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang bisa disampaikan melalui proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang beragama, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, dan sejahtera. Kita bisa melihat perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, kemudian nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, dan perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya, serta perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum? Sistem politik di Indonesia ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya, sistem politik yang ingin dibangun oleh Pancasila adalah sistem demokrasi. Adapun sistem hukum yang sesuai dengan Pancasila adalah penegakan hukum yang berkeadilan dan berketuhanan. Contohnya bisa kita lihat, setiap warga negara hendaknya menggunakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan setiap warga negara sebaiknya berpartisipasi dalam kegiatan politik. Bisa dilihat contoh kegiatan politik, salah satunya adalah dengan mengaspirasikan suaranya, karena sudah Ibu jelaskan tadi bahwa penegakan dan keadilan dalam berketuhanan Pancasila ini bisa diwujudkan dalam sistem demokratis. Yang ketiga bisa kita lihat
ikut berperan serta di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian. Bisa kita lihat di sini, ikut berperan serta di dalam mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, bersih, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian. Contoh-contoh perwujudan nilai Pancasila di bidang politik dan hukum yang selanjutnya bisa kita lihat bahwa setiap warga negara berperan serta dalam mengembangkan budaya hukum seperti patuh terhadap hukum dan sadar terhadap hukum. Bisa dilihat di sini bagaimana contoh patuh terhadap hukum dan sadar terhadap hukum. Menggunakan helm saat berkendara sepeda motor dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Contoh-contoh selanjutnya adalah setiap warga negara harus memegang prinsip tidak ada diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud di sini adalah pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, terutama dalam bidang hukum. Jadi hukum harus adil dalam memberikan keputusan baik kepada setiap warga negaranya. Selain perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum, ada perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Apa contoh-contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa Pancasila ini menjadi landasan nilai dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila, terutama sila-sila Pancasila pada nilai kemanusiaan yang artinya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mewujudkan kemanusiaan dan kesejahteraan bagi manusia seluruh bangsa. Contohnya di sini adalah bisa kita lihat di sini, contohnya yang pertama adalah setiap warga negara berperan dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dalam bentuk koperasi. Yang kedua, setiap warga negara wajib ikut serta dalam menyelamatkan dan memulihkan kondisi perekonomian. Bisa dilihat dengan cara berdagang, baik pedagang pasar, pedagang asongan, pedagang keliling, maupun toko-toko yang ada di pinggir-pinggir jalan yang bisa kita lihat. Selanjutnya yang ketiga ada setiap warga negara wajib berpartisipasi dalam mengusahakan dan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam. Sumber-sumber kekayaan alam itu bisa kita lihat, bisa kekayaan dari hasil laut, bisa kekayaan dari hasil tambang, bisa juga kekayaan dari hasil bumi yang bisa kita lihat, misalnya yaitu tumbuh-tumbuhan. Dalam contoh yang berikutnya adalah setiap warga negara wajib mencegah praktek-praktek monopoli, praktek oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Bisa kita lihat contoh-contoh di bawah ini, yaitu contoh perbuatan korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapat keuntungan. Sedangkan kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar urusan menjadi lancar.
Sedangkan apa yang maksud dengan nepotisme adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapat keuntungan. Lalu apa dasar hukum perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi? Dasar hukumnya dijelaskan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara imperatif atau secara memerintah menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Selain perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum, di bidang ekonomi, ada juga perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Bahwasanya pembangunan sosial budaya ini juga termasuk salah satu aspek pembangunan yang penting dan senantiasa terus ditingkatkan kualitasnya, seperti halnya dalam pembangunan aspek-aspek yang lainnya. Pancasila kembali menjadi dasar moralitas untuk penyelenggaraan proses pembangunan sosial budaya dengan cara-cara sebagai berikut. Senantiasa berdasarkan kepada sistem nilai sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kemudian pembangunan juga bertujuan meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Lalu menciptakan sistem sosial budaya yang beradab melalui pendekatan kemanusiaan secara universal. Selain ketiga perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tadi, ini yang keempat ada perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Bagaimanakah cara-cara mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan? Yang pertama, dengan pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pertahanan dan keamanan negara ini harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asasi manusia, persamaan derajat, dan kebebasan manusia. Yang keempat, pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Jadi kesimpulannya, bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan suatu paradigma atau kerangka di dalam pembangunan nasional. Demikian tadi pelajaran PPKN yang telah Ibu sampaikan untuk materi ketiga pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian menyimak dengan baik, dipelajari dengan baik. Kemudian jangan lupa tugas-tugas juga harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Sebelum pelajaran Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.